Alhamdulillah lebih bagus Mbak performanya daripada PT Buma ya, karena memang Mr. Tito sudah sejak 2012 ya, di 6 bulan awal kita juga bagi dividen ya ke teman-teman investor ya, walaupun nominalnya belum besar ya. Jadi alhamdulillah di 6 bulan pertama bisa bagi dividen. Di 6 bulan kedua memang belum bisa ya, karena masih minus, karena adanya penambahan cabang baru yang tentunya harus cari pelanggan baru kan gitu ya. Artinya secara konsolidasi akhirnya saling mensubsidi ya. Jadi memang belum bisa di kuartal kedua, di 6 semester yang kedua ya, itu belum bisa bagi dividen di situ ya, karena memang di cabang di Timoho ya itu sedang proses bangkit untuk cari pelanggan baru lah ya, hampir sama dengan Bebek Buma yang punya 2 cabang baru gitu. Kita mau tidak mau dari plan semula itu ya ada sedikit perubahan sih Mbak, karena dengan kondisi kayak gini kan menciptakan suatu budaya baru kan gitu, menciptakan suatu budaya baru yang ya alhamdulillah dari beberapa strategi yang kita lakukan itu sebenarnya sudah berusaha kita maksimal seperti itu. Entah itu yang tadinya kita nggak pernah satu rumahan dengan brosur atau apa, kita sekarang gencar menyebarkan brosur di jalan-jalan di lampu merah, bahkan sampai masuk ke perumahan-perumahan. Harapan kita mereka bukan hanya kenal, tapi benar-benar bukan hanya tahu dari sosmed, tapi benar-benar bisa tahu Buma itu apa, menunya seperti apa, seperti itu. Ya, tingkat keberhasilannya ada, tapi masih belum begitu sesuai dengan yang kita harapkan. Itu aja sih. Kita pandemi, alhamdulillah kita di tim manajemen saat kita semua meeting bersama, kita sepakat di sini kita tidak ada istilah pengurangan. Dalam arti pengurangan, misalnya di outlet itu memang kapasitasnya tadinya 10. Kita tetap menyesuaikan gimana caranya agar tim itu benar-benar yang 10 orang tadi itu tetap bisa bekerja. Dan di situ kita juga tidak berusaha untuk memotong atau mengkondisikan bayaran mereka dengan pendapatan kita, enggak. Tapi lebih kita bagaimana caranya, terutama tim manajemen itu yang kita ajak berbagi seperti itu. Kenapa? Bagi prinsip kita setidaknya dengan adanya usaha yang kita lakukan ini minimal itu bisa bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Sekarang untuk bisa mencari lapangan pekerjaan baru itu sudah tidak mudah gitu loh. Nah, dengan kita tetap berusaha mempekerjakan mereka, dan mungkin kita ada sedikit pemotongan kemarin di tim manajemen terutama agar keuangan kita itu bisa tetap stabil tanpa harus mengurangi tim yang ada seperti itu. Yang pertama marketing online dan offline. Apa saja yang sudah kita lakukan terkait marketing online ya, kita aktivasi di sosial media melalui juga WhatsApp delivery order ya, melalui endorse selebgram, akun-akun kuliner di Jogja ya, itu sudah kita lakukan. Dan tentu kita juga menggunakan strategi offline seperti pemasangan umbul-umbul ya. Yang marketing online tadi ya, seperti tadi endorse selebgram, akun-akun kuliner sudah kita lakukan. Jadi semua sosial media bisa dicek di website kita bebekbuma.com, dan di Instagram dan Facebook semua sudah kita lakukan selama 1 tahun ini ya. Dan yang kedua, kita mau menggunakan marketing online juga, yaitu penyebaran brosur di beberapa titik yang kita rasa itu jadi calon pelanggan dari Bebek Buma ya. Pemasangan umbul-umbul, pemasangan buka tutup outlet di pinggir jalan, jadi dia tahu bahwa kita buka operasional ya setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Dan juga mengeluarkan beberapa menu paket PSBB ya, karena sekarang lagi daya belinya turun. Alhasil kita mengeluarkan menu-menu baru yang tentu lebih hemat ya. Sebulan kemarin kita mengeluarkan menu paket BBM yang 25 ribuan, alhamdulillah juga mendongkrak omset kita ya. Namun karena 1 bulan kemarin juga kenaikan bahan baku cukup drastis, alhasil paket PSBB kita naikkan di bulan ini menjadi 28 ribu. Jadi dia tetap mendapatkan keuntungan gitu ya.
Kita juga melakukan promosi melalui Facebook Ads juga. Nah ini secara keseluruhan Mbak bisa dikatakan di era pandemi ini kita masih belum berhasil mencapai target ya. Jadi kita secara konsolidasi ini memang cukup bisa dikatakan agak sedih lah, kita masih menanggung kerugian. PT Buma itu masih disubsidi kurang lebih 90 jutaan sampai bulan Januari kemarin ya. Nah ini menjadi tantangan dari manajemen bagaimana di bulan ini tetap harus mengulik marketing apa yang belum kita lakukan, dan bisa dikatakan kita saat ini juga masih belajar ya dengan siapapun yang mengasih masukan apapun yang akan coba ya biar target tadi bisa tercapai. Namun secara grafik alhamdulillah dari bulan ini sudah ada kenaikan. Jadi walaupun PT Buma ini masih minus, tapi dalam cara kita bertahan sampai bulan Februari dan Maret ini grafiknya cukup positif ya, artinya ada kenaikan penjualan. Nah, sempat kita turun drastis itu Mbak ketika ada kebijakan PPKM ya, jadi itu memotong sekali omset kita di jam makan malam. Nah ini sangat berdampak ya buat PT Buma. Februari ya, di awal Maret ini kita pantau alhamdulillah penjualannya sudah mulai membaik ya, artinya sudah hampir mencapai target lah. Sesekali ya sudah mencapai target harian, tapi juga secara keseluruhan 1 bulan ya belum ya. Hasil prestasi apa yang sudah dicapai selama setahun ini, kalau menurut saya ya bisa bertahan di era pandemi ini ya. Kami berkonsolidasi dengan seluruh manajemen di holding company biar tetap bisa disubsidi dulu PT Buma ini ya. Kita yakin nanti beberapa bulan ke depan bisa segera bangkit dan mendapatkan profit ya. Memang kita rasa bisa menjadi magnet ya, artinya ketika kita lakukan harga coret atau promo tapi masih dapat untung, kita akan launching ya. Jadi menu-menu yang terjangkau dengan diskon-diskon menarik akan coba terus kita promosikan. Dan juga tentu kita harus bagaimana memperbaiki ya positioning dari brand Bebek Buma biar diterima kalangan keluarga, karena memang kita menyasar saat ini di kalangan keluarga yang segmennya menengah ya. Nah, di situ kita terus sasar ya promosinya kita ke arah mereka melalui apa ya? Kita bisa berbayar ataupun lewat organik ya. Kalau berbayar tentu kita bisa lewat selebgram dan akun-akun kuliner ya. Dan itu kita lakukan secara serentak ya, 1 minggu misalnya ya kita melakukan kerjasama dengan akun-akun foodgram ya di Instagram atau di YouTube ya. Yang kedua bisa juga kita lakukan secara organik ya, kita promosi terus di akun-akun publik di grup-grup Facebook ataupun di Instagram ya, kita perbanyak ikut komen di sana dengan akun Bebek Buma ya. Dan insya Allah akan menarik perhatian ya bagi calon pelanggan kita yang dengan segmen menengah ke atas.